Suatu anugerah Allah yang paling besar kepada kita adalah pertama iman. Dengan beriman berarti kita mendapatkan anugerah berikutnya sebagai orang yang beragama. Agama yang paling dicintai, agama yang paling diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Lalu apakah yang dinamakan agama itu? Agama adalah al-wad'u ilahiyun lidawil ukul, sebuah peraturan Tuhan yang diberikan, yang dibebankan, yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berakal. Berarti orang yang tidak berakal tidak wajib untuk beragama. Dalam pengertian praktisnya, oleh wong iku gak sembayang tur gak dosa dengan syarat kudu gila. Oleh wong iku gak poso dan gak dosa dengan syarat harus hilang akalnya. Selama kita berakal, selama kita sudah balik, selama kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka kita dibebani kewajiban-kewajiban sebagai umat beragama untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi kalau kita ini tidak memiliki akal sehat, tidak wajib untuk beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an salasah." Diangkat pena itu karena 3 hal. Perbuatan manusia tidak dicatat sebagai amalia, itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah as-sobiyu hatta yablugha. Anak kecil sampai dia balik. Usia balik menurut Imam Syafi'i, kalau dia tidak bermimpi basah, berarti rata-rata usia 15 sudah wajib untuk mentaati ajaran agama. Yang kedua adalah an-naumu yastaiqidho. Amalan yang tidak ditulis oleh Allah, tidak dicatat pahala dan dosa ketika orang itu tertidur. Jadi umpama kula lan panjenengan sedaya niki bengi ngantuk keturun, subuh kebablasan tangi jam 8, kita tidak dosa, dan jam 8 ketika bangun itulah kita harus sholat. Sebab hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada posisi malam yang begitu capek, beliau bersama dengan sahabat Bilal, "Wahai Bilal, aku tak turuse engko nek wayahe subuh gugan." Tapi ternyata Nabi Muhammad tertidur dan Bilal pun tertidur. Bangun-bangun matahari sudah tinggi. Ya kira-kira jam 8, jam 9. Loh Bilal, aku kok tangi. Jawab Bilal, kula nggih ketileman kados panjenengan Kanjeng Nabi. Ya wis nek ngono, adzano ayo salat subuh. Adanya contoh semacam ini bahwa mungkin kula panjenengan sedaya ketiduran, bangun kesiangan, pada saat itulah kita harus sholat. Sebab pernah dicontohkan oleh Rasulullah, cuma bedanya nek Kanjeng Nabi selama hidupnya cuma 1 kali, kemungkinan kula panjenengan sedaya bisa berkali-kali. Tapi itulah syariat, sudah pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Sedangkan yang ketiga, orang yang amalianya tidak dicatat oleh Allah adalah al-majnunu
hatta yaqila. Orang gila sampai dia berakal, sampai dia sembuh. Selama dia gila, tidak dihukumi syariat-syariat agama. Sebab agama hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Maka kita patut bersyukur bahwa kula lan panjenengan sedaya duweni akal sehat, jasmani sing sehat, dan kita memilih agama Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya. Lalu apakah agama-agama yang lain itu tidak benar? Dalam konteks kehidupan bernegara, maka semua agama benar. Dan itu pun sesuai dengan ajaran Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu keyakinanmu adalah agamamu, tetapi bagiku keyakinanku adalah agamaku. Tetapi dalam konteks akidah, kita harus yakin bahwa agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling benar adalah agama Islam. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Ketika sahabat Salman Al-Farisi baru pertama kali masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Kanjeng Nabi, sekarang aku sudah bersyahadat kepadamu. Saya sudah masuk Islam. Aku percaya bahwa agama Islam agama yang paling diridhoi oleh Allah, agama yang paling sempurna, agama yang paling aku imani ya Rasulullah. Tapi bagaimanakah nasib saudara-saudaraku yang terdahulu yang tidak sempat memeluk agama Islam?" Maka sebab pertanyaan Salman Al-Farisi ini, turunlah surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir ulaika ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang yang beragama Nasrani, dan orang-orang yang beragama Sabi atau agama-agama terdahulu, selama dia mengimani keesaan Tuhan dan berbuat baik kepada sesama manusia serta mengimani adanya hari akhir, maka mereka semua itu ulaika ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan ketenangan hidup yang tiada susah dan tiada dicekam oleh rasa ketakutan. Maka yang terjadi di negara kita, para hadirin, kita dididik untuk menghormati para pendahulu masa lalu yang telah berhasil memperjuangkan, yang berjasa terhadap keutuhan negara Republik Indonesia yang begitu besar, tanpa kita melihat bagaimana latar belakang agama mereka. Karena kita yakin sebagai orang Islam, selama mereka belum mengenal Islam dan dia mengimani adanya Tuhan dan berbuat baik kepada manusia, maka dia mendapatkan jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang kita sebagai umat Islam, kita harus udkhulu fis-silmi kafa, masuk, mempelajari, mengimani, mengamalkan ajaran Islam secara sungguh-sungguh dan secara kafah atau secara menyeluruh. Itu bukti keyakinan kita bahwa agama yang paling benar dan paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Oleh sebab itu, kita bersyukur sebagai umat Islam, semoga kita bahagia dunia sampai nanti di akhirat. Aqulu qauli hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.